bagian di bawahnya. Tapi kalau kalau misalnya skornya lebih dari 4, masuk ke bagian 4 itu ke resiko sedang, kemudian 7 atau lebih ke resiko tinggi, kemudian henti jantung nanti ada lagi bawahnya. Coba next. Iya, mas saya juga ikut. Next slide. Iya, itu sudah makanya saya Oh, nggak kasih ke kamera. keputus ya Pak Fira ya? Kok sudah mau tetap? Ini kedengaran su. Tidak dokter, ini sudah selanjutnya. Oke. Nah, nanti download aja itu programnya Kantong early warning system. Nah, Itu nanti kita bisa melihat apa itu? dan Nggak lihat men-scoring. langsung, bikinkan lah. Iya, maksudnya kau yang bikinkan. Dokter Arif, Dokter Made boleh di unmute dulu. Ya, di mute. Saya sudah unmute semua dokter. Oke. Nah, nanti download aja early warning system, itu semua ada panduannya situ, kita tinggal scoring aja. Ya, kemudian langkah apa yang harus kita lakukan di situ ada. Nah, ini kalau untuk pasien atau korban henti jantung, henti nafas, yang pertama kali kita lakukan adalah cek respon sama cek nafas. Ya kan? Cek respon dengan cara apa? Memanggil, menepuk-nepuk bisa, melakukan suatu rangsang nyeri bisa, ya. Kemudian kalau nafasnya itu kita bisa lihat dia bernafas apa enggak. Kalau misalnya tidak ada respon atau tidak ada nafas atau nafasnya itu enggak normal kayak gasping gitu, kita panggil dulu bantuan. Sebelumnya kita pastikan lingkungan aman dulu ya. Misalnya ini pasien ada di selasar dari rumah sakit kita, ya kalau ada di selasar bisa, lingkungannya kan aman, yaitu lingkungannya keramik kayak gitu, itu bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya dia di tanah, jatuhnya pasiennya, kita pindahkan dulu ke lingkungan yang aman, ya, atau di jalan raya nanti kalau misalnya ketemu kita pindahkan dulu ke pinggir. Setelah itu kita panggil bantuan, jangan kita melakukan sendiri kecuali di sana emang ada kita sendiri. Kalau misalnya ada bantuan, kita panggil bantuan, ya kan? Panggil bantuan untuk kita bisa melakukan upaya-upaya, misalnya satu melakukan pemberian nafas, satu melakukan pijat jantung, ya. Yang satu mungkin manggil tim Code Blue. Jadi tim yang pertama kali menemukan pasien itu dalam keadaan gawat adalah tim primer namanya. Kalau misalnya tim sekunder, itulah tim Code Blue. Tim Code Blue yang siap, yang sudah bawa alat, yang sudah tahu apa tugasnya masing-masing, yang sudah tahu bahwa dia sedang piket pada saat itu. Alat yang harus dibawa biasanya ada tas Code Blue. Tas Code Blue itu isinya macam-macam, nanti ada rinciannya. Kemudian defibrillator juga harus dibawa kalau misalnya di bangsal tidak tersedia. Itu tim Code Blue nanti harus bawa. Oke. Kemudian yang tim primer tugasnya ngapain? Setelah dia panggil bantuan, ya kan? Kemudian dia langsung aja mulai RJP. Makanya semua yang ada di rumah sakit, komponen di rumah sakit itu entah nanti itu dari bagian keamanan atau dari bagian cleaning service, ya. Nah, itu harus bisa untuk melakukan RJP. Harus bisa melakukan RJP karena nunggu tim sekunder itu yang 5 menit itu kan dia butuh waktu. 5 menit sangat berharga untuk pasien tersebut. Oke. Nah, berapa sih kita melakukan suatu tindakan kompresi? Kalau kompresi dada itu kita pakainya sekitar 100 sampai 120 kali pijetan dalam 1 menitnya. Jadi biasanya kita melatihnya itu dengan menggunakan metronom. Metronom yang kita setel ke angka 100 sampai 120 kali per menit. Itu kecepatan dari si pijat jantung kita. Kemudian syarat pijat jantung yang benar selain adalah jumlahnya segitu, dia tekannya itu sekitar kedalamannya 5 sampai 6 cm ke dalam. Ya, kemudian dia melakukan recoil sempurna. Artinya biarkan dada itu setelah ditekan dia mengembang lagi.
secara sempurna. Ditekan 5-6 cm, mengembang 5-6 cm. Jangan kita tekan 5-6 cm, tapi pengembangnya baru sekitar 2 cm, kita tekan lagi datanya. Itu tidak efektif untuk jantung. Karena kita tahu bahwa jantung pun sebenarnya ada fase kontraksi dan ada fase relaksasi. Di situ kita melakukan pemberian pijat jantung itu fungsinya adalah untuk menggantikan sementara fungsi jantung yang sedang berhenti. Kemudian apalagi syaratnya? Syaratnya yang lain adalah dia minimal interupsi. Minimal interupsi itu minimal terjadi jeda pada tindakan kita. Misal, kalau misalnya ada kita sudah melakukan secara 5 siklus, kita gantian nih ke teman kita. Gantian ke teman kita, itu jangan lama-lama. Harus sudah tahu bahwa yang menggantikan kita itu siapa dan yang menggantikan tahu tugasnya apa. Jadi kita tidak lama-lama membiarkan jeda itu. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita interupsinya itu, jedanya itu boleh kalau misalnya pada saat kita melakukan intubasi endotracheal tube. Nah, jadi kalau misalnya kita melakukan pemasangan ETT, kalau misalnya agak merepotkan kita pada saat pemasangan, kita boleh menghentikan sementara untuk kompresi dadanya. Nah, kemudian kalau misalnya kita sudah belum terpasang ETT, berapa kali ininya kita melakukan pijat jantung dan pemberian nafasnya? Kalau belum terintubasi berarti kita pakainya 30/2. 30/2 itu 30 pijat, kemudian 2 kali pemberian nafas setelahnya. 30 pijat lagi, 2 kali nafas. 3 kali pijat lagi, 2 kali nafas. Tapi kalau misalnya dia sudah dilakukan intubasi, maka bisa jalan sendiri-sendiri. Pijat tetap, kemudian tetap dihitung, karena kita harus tahu siklus pijat itu udah berapa kali. Makanya kita tetap pijat jantungnya, sementara yang melakukan ventilasi melalui ETT, itu bisa melakukan pemberian ventilasi sebanyak 1 kali tiap 4-6 detik. Jadi kurang lebih 10-15 kali dalam 1 menit. Itu untuk pemberian ventilasi apabila sudah terpasang ETT. Nah, itu nunggu tim sekunder alias tim Kotlue-nya datang. Kalau misalnya tim Kotlue-nya sudah datang, maka itu semua tugas akan diambil alih kembali oleh tim sekunder atau tim Kotlue. Kalau pada saat mengalihkan untuk tugasnya itu, tim primer harus bisa memberikan gambaran singkat, tepat, padat, dan jelas pada tim Kotlue apa yang sedang dilakukan, apa yang sudah dilakukan pada pasien, dan apa yang menjadi penyebabnya. Itu kalau misalnya bisa dilakukan secara singkat, kita lakukan secara singkat. Gitu. Next. Nah, ini misalnya ada orang mengalami sakit dada, nyeri dada, ya, atau tanda-tanda dia akan mengalami henti jantung, cardiac arrest, ya, misalnya dia ada penyumbatan di pembuluh darah koronernya. Jadi bisa di mana aja, nggak cuma pasien yang akan mengalami seperti ini, kita pun yang di rumah sakit beresiko mengalami kejadian ini, entah itu di kantor, entah itu di unit IGD, IBS, ya, atau di perawatan, atau bahkan di tempat-tempat yang di lingkungan rumah sakit, entah itu di rumah dinas atau segala macam di asrama, kan bisa terjadi yang kayak gini di mana aja. Jadi bisa kepada siapa aja dan bisa di mana saja dan bisa kapan saja. Next. Nah, ini dia terjatuh, terus nah, ini pastikan lingkungan aman. Tadi yang kita bicarakan tentang pastikan lingkungan aman adalah yang salah satunya seperti ini. Misalnya ada orang mengalami kejadian henti jantung dan segala macamnya di tempat-tempat yang tidak aman seperti ini. Di atas, itu yang di atap itu mungkin dia kena setrum. Yang lain misalnya kena kebakaran apa segala macam. Bentar ya. Halo. Ya, apa?
typo. Halo, kita lanjutkan lagi, mohon maaf. Nah, pastikan lingkungan aman. Next. Nih, cek respon korban itu bisa kita lakukan dengan cara memberikan ditepuk-tepuk pundak atau dada pasien, atau bisa dilakukan dengan pemberian respon nyeri, rangsang nyeri. Kita cek dia respon apa tidak. Next. Nah, setelah itu kita panggil orang yang ada paling dekat dengan kita. Siapapun, misalnya kita kenal orang orang di dalam satu ruangan kita yang sama. Panggil, panggil di sini. Coba mendekat sini. Si Pak ini jatuh nih. Kita coba panggil orang lain yang ada di sekitar kita untuk kesini juga membantu. Kalau misalnya orang yang datang cuma satu, kalau orang yang datang ada 4, kita bisa bagi tugas langsung. Tapi kalau orang yang datang cuma satu, ya kita harus mengupayakan orang itu memanggil orang yang lain yang bisa membantu kita. Karena kita tim primer nih. Nah, nanti orang yang lain juga akan mencari atau menelpon tim sekunder kita, panggil bantuan. Oke. Jadi jangan sok-sokan sendiri. Kalau misalnya ada orang yang di sekitar kita, jangan kita sok-sokan sendiri untuk menangani. Kita bagi-bagi aja tugas. Karena kalau pasien tidak efektif karena kita terlalu capek menanganinya, maka pasien juga akan jelek outcome-nya nanti. Jadi kita panggil aja orang lain biar bisa kita gantian. Karena capek melakukan RJP itu. Next. Nih, cek pernapasan korban. Biasanya kita look, feel, and listen. Tapi mungkin sekarang di era pandemi seperti ini, itu kayak untuk feel and listen itu mungkin kita akan mengurangi ya. Pasien-pasien yang masuk ke dalam rumah sakit kita pun, kan kita harus menduga bahwa dia bisa saja terpapar oleh COVID yang sekarang. Jadi kita harus menduga seperti itu. Semuanya pasien seperti itu. Di IGD atau di Bangsal atau di mana. Walaupun swab antigennya negatif. Kita di sini mungkin rutinnya baru swab antigen kalau misalnya akan melakukan tindakan operasi pasien-pasien yang akan mau masuk ke dalam ruang perawatan, semua di swab antigen dulu. Walaupun bisa terjadi yang nggak enak di swab antigen adalah negatif palsu. Kalau misalnya di swab antigen negatif, ternyata di PCR positif, ya kan? Itu kita bisa terjadi seperti itu. Cuma kalau untuk swab antigen kita bisa megang angka 95%. Itu angka akurasinya. Next. Nah, cek denyut tadi bisa kita cek di pembuluh darah besar arteri di karotis, ya kan? Kalau misalnya nadinya tidak teraba, berarti dia masuk ke dalam langkah henti jantung. Henti jantung kalau misalnya dia tidak teraba, kita langsung melakukan RJP. Ya. Tapi kalau misalnya nadinya ada, halus, ada, kita harus RJP nggak? Enggak, karena bukan tempatnya. Ya. Kalau misalnya dia nadinya teraba, walaupun halus, mungkin dia pada fase hipovolemik. Ya, belum pada fase henti jantung nih. Kita segera perbaiki, misalnya langsung pasang infus, kita masukkan cairan atau masukin obat-obatan vasopresor, bisa kita kasih misalnya efedrin bisa, atau misalnya kayak pemberian adrenalin, Vaskon, Dobu, tergantung nanti kebutuhannya seperti apa. Itu kalau misalnya nadinya teraba seperti itu. Kalau nadia tidak teraba langsung RJP, kemudian kasih adrenalin. Terus
Nah, aktifkan code blue henti jantung. Kita ada punya nggak sih nomor untuk ini? Belum ada ya sepertinya ya. Belum dok, masih iPhone ke UGD rencana. Iya, ke UGD ya kemarin. Sekarang masih di situ ya. Masih pada tahap itu juga. Jadi memang untuk di rumah sakit kita itu yang markasnya sementara adalah di IGD. Karena di situ yang kita punya untuk sambungan intercom di sana. Jadi markasnya di IGD. Kemarin waktu pas kita masih di sana itu anggota yang lagi tugas untuk Kotbu, satu di ICU, satu di IBS, satu di IG. Jadi memang mencar gitu. Ya, next time mudah-mudahan kita punya suatu alat, entah itu semacam speaker atau alarm ya yang bisa didengar di setiap penjuru rumah sakit, itu yang menandakan bahwa sedang ada pasien Kotbu di situ, sehingga kita bisa memberikan pertolongan dengan segera. Yang primer tetap melakukan tugasnya di tempat pasien tersebut, yang sekunder bersiap-siap dengan segera dengan tim dan peralatannya. Next. Nih, kompresi 30:2. Kalau 30:2 itu kalau pijat jantung seperti ini, posisinya adalah tangan kita lurus, jadi tidak boleh tangan itu neku. Kalau tangan neku itu kita asumsinya memang dia tidak efektif untuk bisa mencapai kebutuhan dari RJP tersebut. Kemudian tangan kita itu posisinya interlock seperti ini. Ya, kalau sudah interlock seperti ini, dia kemungkinan tidak akan lepas dan tumpuannya jadi satu pada telapak tangan kita. Itu lebih efektif daripada kita hanya seperti ini. Ya, jadi daripada hanya seperti ini, kita lebih efektif seperti ini. Jadi tangannya interlocking seperti ini. Ya, kalau cuma dempet kayak gini itu lebih tidak efektif kita menyalurkan energi yang dari kita pada saat RJP. Nah, seperti ini, posisinya lurus, ya, jadi tidak bengkok ini ya, lurus, ya. Kemudian lakukan sesuai dengan jumlah yang diisyaratkan 30:2 kalau misalnya ventilasi. Ventilasinya itu kalau misalnya kita punya bagging, pakai bagging, ya. Kalau misalnya pakai bagging ada gudel, kita pakai gudel, tambahkan gudel di situ. Tapi kalau tidak, nggak mungkin lah ya, SJTT pasti punya bagging, kita pakai bagging. Tapi kalau misalnya keburu mau nyari bagging susah, ya kita dulu bisa pakai mouth to mouth. Tapi sekarang kalau bisa jangan, karena pasien-pasien yang COVID ini kita nggak tahu, apalagi itu kan sangat aerosol kalau kita melakukan suatu ventilasi seperti itu. Jadi baiknya memang sekarang pakai bagging. Jadi lebih safe buat kita. Jangan lakukan lagi yang mouth to mouth untuk masa pandemi sekarang. Bahkan saya sebenarnya kalau misalnya saya melakukan intubasi pada pasien COVID, saya sangat minimal tuh untuk melakukan ventilasi pakai ambu bag. Jadi masuk obat, masker relaksan segala macam, kita tunggu 1 menit sampai nafasnya mulai berhenti, langsung kita intubasi. Jadi seminimal mungkin saya untuk melakukan ventilasi pada pasien, karena kita tahu bahwa itu sangat aerosol. Saya juga waktu itu bulan September itu tertularnya pun pada saat melakukan intubasi pada pasien COVID di ICU. Nah, itu padahal kita ventilasinya sudah seminimal mungkin, tapi namanya aerosol itu kan sangat hebat pada melakukan ventilasi dan kita tidak tahu itu arah kemana. Next. Nah, ini tadi yang saya bicarakan, posisi tangan adalah posisi interlocking yang seperti ini. Itu akan lebih bisa menyalurkan energi tumpuan kita jadi satu titik, sehingga energi yang kita berikan kepada pasien untuk melakukan RJP itu lebih terfokus di sana, tidak menyebar, terfokus di jantung. Begitu. Oke, next. Nah, high quality CPR yang tadi seperti kita bahas tadi, dia jumlahnya 100 sampai 120 kali dalam semenit. Kemudian tekan kuat 5 sampai 6 cm.
Kemudian kita meminimalkan interupsi yang tadi saya bilang. Jadi interupsi bisa kita lakukan, boleh apa aja yang boleh kita lakukan pada interupsi ya, yang tadi itu. Kemudian full chest recoil, jadi kita tekan 5 cm, kemudian yang balik lagi membiarkan dada itu balik lagi sebanyak 5 cm. Tekan lagi 5 cm, balik lagi 5 cm. Kemudian ada nilai ETCO2. ETCO2 itu kita mengukurnya pakai alat nanti perbandingannya ke nilai PCO2. Kemudian ganti kompresor tiap 5 siklus atau 2 menit. Nah, kita kalau misalnya sudah 5 siklus, satu pemijat itu satu orang namanya kompresor. Jadi 4 orang namanya kompresor, yang tukang pijat, ventilator, orang yang ngasih ventilasi, kemudian leader itu orang yang nanti memimpin. Jadi sebaiknya memang ada leader di situ yang pikirannya lebih fokus bagaimana mengatur tim. Kemudian yang keempat adalah sirkulator. Sirkulator itu misalnya ada orang-orang yang nanti kita minta tolong untuk ngambil obat, masukkan obat, ya. Kemudian mengecek ini, mengecek itu, nanti sirkulator itu tugasnya. Next. Nah, ini kalau teknik 2 tangan yang tadi teknik yang kita berikan tadi. Kalau teknik 1 tangan biasanya kita memberikan kepada pasien anak-anak. Caranya seperti yang ada di gambar. Next. Nah, kemudian untuk melakukan ventilasi, misalnya dia pada saat pasien-pasien tidak sadar, pasien tidak sadar itu resikonya apa? Resikonya adalah jalan nafas tidak bagus. Ya, apalagi pasien-pasien dengan GCS di bawah 8. Itu tidak bagus. Kita asumsinya adalah pasien tidak bagus mempunyai jalan nafas di situ. Jadi apa yang bisa kita lakukan adalah membuka jalan nafasnya. Membuka jalan nafasnya itu dengan cara head tilt chin lift. Yang atas itu head tilt chin lift. Jadi kita tengadahkan kepala pasien seperti itu. Head tilt chin lift itu satu paket tuh biasanya. Ya, head tilt chin lift. Kemudian jaw thrust. Jaw thrust itu adalah cara mau mengangkat si mandibula seperti itu. Nah, kalau misalnya dia pasien ini ada kecelakaan, pasien kecelakaan itu selalu kita asumsikan bahwa pasien mempunyai cedera servikal. Ya, sampai itu terbukti tidak ada cedera servikal. Yang bisa kita lakukan adalah kalau misalnya terjadi kecelakaan dan kita curiga itu ada cedera leher, servikal, kita tidak bisa melakukan head tilt chin lift. Karena head tilt chin lift kan kita menengadahkan dari kepala. Kalau kita menengadahkan kepala sementara dia ada trauma servikal, maka kita akan memperburuk dari kondisi servikal yang tersebut. Lehernya, patah tulang di leher itu akan lebih jelek nanti kalau misalnya kita lakukan tindakan head tilt chin lift. Jadi yang akan kita lakukan pada kondisi pasien yang seperti itu adalah jaw thrust, membukanya dengan jaw thrust. Jaw thrust kalau misalnya ada bisa masuk budel di situ, kita masuk budel di sana. Jadi kita meminimalisir untuk gerak kepala. Dan biasanya kalau orang dengan cedera servikal itu kita bisa masang collar neck. Ya, collar neck yang bisa kita pasang itu biasanya yang rigid, yang keras, yang kayak buat dari plastik karah kayak gitu. Kalau misalnya yang terbuat dari kain itu tidak lebih efektif untuk memberikan imobilisasi pada servikal kita. Next. Ini teknik bantuan nafas mouth to mouth. Itu kita memberikan nafas meliputi mulut ke mulut. Jadi hidungnya biasanya kita tutup itu supaya lebih memberikan ventilasi lebih bagus lagi. Atau kalau kita kalau kita punya face mask, kita pakai face mask, niupnya pakai mulut. Kalau punya ambu bag, kita pakai ambu bag. Ya. Kalau saya, ya itu kalau misalnya kita punya ambu bag, ya pakai ambu bag aja lah sekarang. Daripada tindakannya seperti ini kan agak lebih susah. Kemarin terakhir, saya melakukan tiup-tiup ini. Pasien bayi umur 4 bulan pada saat dilakukan operasi, oksigennya habis. Nah, jadi pasiennya sudah terintubasi, oksigen nggak ada ya, nggak mau kita tiup-tiup lah pipa ETT-nya.
Itu terakhir itu baru 3 hari yang lalu, daripada pasiennya meninggal. Ya mau nggak mau. Kemudian saya sehat tidak menularkan ke bayi. Bayinya juga sehat tidak menularkan ke saya. Oke, next. Ini ventilasinya tadi. Kemudian kompresi, ini bergantian setiap 5 siklus. Kemudian cek respon setelah 5 siklus. Jadi kita menceknya itu setelah 5 siklus. Yang dicek adalah kalau misalnya dia henti jantung, yang dicek tentu nadinya, karotisnya. Ya, kita cek ulang karotisnya. Kalau misalnya dia tidak ada, kita lanjutkan kompresi. Itu nanti tugas leader yang memutuskan. Jadi yang misalnya yang ngecek nanti adalah sirkulatornya. Coba cek karotis, nadinya udah ada belum? Kalau misalnya sudah ada gitu, misalnya laporan dari si sirkulator, maka nanti leadernya ngasih decisionnya mungkin ya udah, oke, kita posisi RO, ini pasien ini ROSC, kita kita posisikan pasien dengan posisi stabil, pasien recovery stabil. Kemudian mungkin nanti akan dimulai untuk pemberian obat-obatan seperti misalnya Vascon atau Dobutamin. Itu ini tugas leader untuk memikirkan itu ya, bersama-sama sebenarnya, cuma nanti leader yang mungkin punya vokal yang lebih baik. Next. Nah, ada namanya AED. AED itu automatic external defibrillator. Jadi ini sistemnya otomatis. Itu fungsinya adalah sama dengan defibrillator kita yang ada di rumah sakit yang besar itu. Tapi ini AED. Dia nanti AED kalau biasanya dibawa oleh tim sekunder, tim Code Blue. Biasanya kita jumpa banyak ini di bandara, AED kayak gini. Mungkin di rumah sakit nggak begitu familiar. Kita punyanya defibrillator yang biasa, yang manual. Kalau yang otomatis ini dia bisa untuk mendeteksi irama. Jadi ditempelkan patch-nya di situ ya. Kemudian alat ini bisa mendiagnosis sendiri dan bisa memberikan instruksi sesuai dengan apa yang sedang terjadi. Bentar ya. Sok diperintahkan. Lanjut ya. Nah, misalnya nih ada pasien ini, kalau misalnya dia ada yang bisa membaca bahwa gelombang pasien ini tidak punya nadi, maka dia nanti akan bunyi itu, ya kan? RJP gitu, kompresi dada kayak gitu. Nanti setelah dia waktunya misalnya 2 menit, kita melakukan kompresi, ya nanti mungkin perintah lagi stop kompresi. Kita analisis untuk denyutnya ada apa enggak. Dia nanti kayak gitu. Ternyata iramanya itu VF atau VT, maka mungkin nanti dia akan ngomong gini lagi alatnya, kompresi lagi, kemudian nanti stop kompresi, kemudian nanti bunyi lagi jangan sentuh pasien, ya, jangan sentuh korban. Itu kalau di situ tulisannya, nanti maka dia akan melakukan defibrilasi sendiri.
Ya, next. Nih, posisi recovery, posisi pulih atau posisi recovery. Itu untuk pasien yang kita sirkulasinya sudah balik ya. Ya, pasien ROSC kita pakai posisi pulih, fungsi adalah untuk dia mempertahankan jalan nafas. Karena kalau posisinya itu kita tetap terlentang, maka itu kemungkinan besar adalah lidahnya jatuh. Kalau lidah jatuh, dia RW-nya nggak bagus, maka tentu akan memperburuk lagi keadaan pasien. Ya, jadi mengurangi resiko obstruksi jalan nafas. Oke, next. Nah, ini cara langkah-langkahnya untuk melakukan posisi recovery 1, 2, 3, 4 itu ya. Yang pertama ya tangan kanan apa tangan kirinya di atasin. Ini tangan kanan ya di gambar ini. Kemudian yang nomor 2, tangan kirinya ditaruh seperti itu di yang si telapaknya ada di pipi kita ya. Kemudian yang ketiga, kaki kirinya ditekuk. Ya, yang keempat adalah kita miringkan pasiennya. Ya, 1, 2, 3, 4 seperti itu. Itu posisi cara-cara itu posisi recovery. Oke. Next. Oke. Banyak jabat tangannya ya. Next. Oke. Ya. Materi yang lain kira-kira perlu nggak, Mama? Terserah Dr. Arif. Materi yang lain? Boleh sih, Dok. Apa? Boleh, Dok. Ya, kita sambil ulang-ulang aja ya. Bentar ya, yang aku WA Mama, kita yang kita buka aja yang lain, Mak. Yang terserah Dr. Mafira aja. Nanti mungkin itu kebanyakan ada yang sama sih, kita cuma ngulang-ulang aja. Baik, Dokter. Saya buka dulu filenya, Dokter Tabe. Iya. Mungkin sambil menunggu materi yang lain, kalau ada dari teman-teman yang mau bertanya, disilahkan. Ada yang mau tanya nggak? Ini kita setelah kita melakukan rutin kayak gini, pernah nggak dilakukan kayak gini? Di RJT, di Kembali Tutu. Itu baru sih. Oke, pernah. Hah? Meno itu 2 HP jangan dekat-dekatan. Kayak Maho itu. Ada pertanyaan? Sambil ini sambil jalan sambil nanya. Dok, izin Dok bertanya, Dok. Jul. Ya, Assalamualaikum, Dok. Salam, Jul. Dok, saya ingin bertanya, Dok. Jul. Nah, tadi kan dokter sempat menjelaskan kalau seandainya pasiennya sudah dilakukan pemasangan intubasi, berarti kan setelahnya pemberian, istilahnya ventilasinya bisa bersamaan kan dengan apa namanya, dengan punya resusitasinya. Kompresi ya. Ya, dan kompresinya. Berarti Dok, untuk perhitungannya sendiri, ini kan apa namanya, kompresinya tetap 30 kan, berarti setelah dihitung dia misalnya 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10, sampai 30, dia tidak jeda untuk ini lagi kan, dia tetap langsung nyambung lagi, 1, 2, 3, untuk berikutnya dia akan selama 5 siklus itu, Dok.
Ya, kalau misalnya dia sudah pakai intubasi, tentu itu jalan sendiri-sendiri udah. Tapi kita tetap harus ngitung. Kita harus tetap ngitung sampai dengan 5 siklus. 5 siklus baru kita evaluasi lagi. Yang dievaluasi tadi kayak responnya sama nadi terutama. Ya balik lagi apa enggak. Nah, kalau misalnya pakai intubasi, yang satu tetap ngitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 1, sampai 30 misalnya kayak gitu. Yang satunya ventilasi tetap ngitung si ventilasinya. Nah, nanti biar yang kompresi yang menghitung. Kalau misalnya dia sudah sampai dengan 5 siklus, maka nanti dia akan lapor kepada si leadernya. Ya. Setelah lapor dari sama leadernya, nanti udah 5 siklus misalnya kayak gitu kan. Nah, nanti baru kita evaluasi, stop semua ventilasi. Ventilasi mungkin bisa sambil jalan, ya kan? Kan itu untuk evaluasi paling kan butuh cuma berapa detik aja dulu. Siap, Dok. Jadi dia tidak butuh untuk tidak akan menginterupsi. Jadi ventilasi pada saat intubasi dia tidak akan menginterupsi tindakan kompresi. Siap, Dok. Makasih, Dok. Dok, satu lagi, Dok. Bagaimana, Dok, menurut dokter sebaiknya gitu kan, sebaiknya. Kan biasanya yang terjadi di rumah sakit itu kan tiba-tiba pasien yang kita tangani itu sedang ya istilahnya gawat, Dok. Yang nafas henti jantung. Nah, kebanyakan yang saya perhatikan selama ini ketika pasien terjadi henti nafas, pasien terjadi henti jantung, petugasnya lakukan RJP-nya, Dok, itu di tempat tidur, Dok. Sementara salah satu persyaratannya kan bagian alasnya itu kan harus yang keras sehingga tekanan yang 5-6 cm ini kita peroleh dengan baik kan. Kalau seandainya tekanan dia misalnya tempat tidur dan tempat tidurnya tidak tempat tidur canggih yang tiba-tiba bisa mengeras dengan sendirinya, kadang-kadang kan tekanannya pasti tidak bisa kita kontrol loh, karena kita tidak tahu keempukan dari alasnya itu seperti apa. Sementara kalau seandainya pasien itu kita turunkan di lantai untuk ini kan pasti keluarga pasien tanggapannya bagaimana, kok keluarga saya diturunkan di lantai. Menurut dokter bagaimana, Dok? Kira-kira solusinya biar RJP-nya kualitasnya kita hasilkan yang bagus, tapi tidak juga membuat keluarga pasien melihat keluarganya ditaruh di lantai. Misalnya seperti itu, Dok. Bagaimana menurut dokter, Dok? Terima kasih, Dok. Sebenarnya kita kalau di troli emergency itu itu tersedia namanya resuscitation board namanya. Jadi papan untuk melakukan resusitasi. Jadi kalau misalnya dia ada di bed, ya kan, kemudian dia mengalami henti jantung, kita masukkan aja papan itu di bawah, Jul. Namanya resuscitation board namanya. Ada tuh papan untuk resusitasi itu kita masukkan di bawah situ, jadi kita tidak perlu lagi pindah-pindah pasien ke tempat yang keras, cuma untuk perlu menyelipkan itu aja, Jul. Jadi kalau misalnya dia tetap itu resuscitation board-nya tidak ada, ya mungkin bednya yang kita kepalanya direndahkan di head down, itu aja sih. Ya walaupun nanti ternyata tidak akan menjadi jauh lebih efektif kita RJP di atas kasur, tapi paling enggak kita tidak memindahkan dia ke bawah. Jadi menurut saya sih nggak usah dipindahkan ke bawah, biar di bed aja. Tidak. Agak nggak etis pindah ke bawah. Terima kasih, Dok. Sama-sama, Jol. Materi berikutnya aja, apa, Mbak Fira? Tapi Dok, boleh yang video itu, Dok? Oh, boleh. Pertolongan kepada orang yang mengalami trauma atau penyakit yang mengancam nyawa sampai perawatan medis dapat diberikan di fasilitas kesehatan. Henti jantung atau cardiac arrest merupakan pembunuh nomor 1 di dunia.
Menurut American Heart Association, setiap 2 menit terdapat 1 orang yang meninggal karena penyakit ini. Henti jantung dan henti napas dapat mengganggu transport oksigen ke otak. Tanpa asupan oksigen ke otak selama 4 menit, sel-sel di otak akan mulai mati. Kematian dapat terjadi dalam 7-10 menit. Itu kenapa? Ada orang jatuh? Ya ampun. Pak, kenapa nih jatuh? Kenapa? Bantuan hidup dasar, pertama-tama dimulai dengan melakukan 3A. Amankan diri, amankan korban, dan amankan lingkungan. Pak, Bu, perkenalkan saya Kanya, ini teman saya Clara, kami berdua adalah mahasiswa FKUI yang sudah terlatih dalam menangani hal ini. Apakah kami diizinkan untuk menolong Bapak ini? Oh iya, cepet. Terima kasih ya Pak, Bu, mohon jaga jarak terlebih dahulu. Ya, lo ada handphone nggak? Hah? Nggak ada. Amankan diri jika memungkinkan dengan memakai alat pelindung diri atau APD. Setelah itu, periksalah kesadaran korban dengan AFU. AFU dimulai dengan A, alert. Inspeksi dan cek apakah korban sadar atau tidak. Jika tidak, maka V, voice. Lihat apakah korban bereaksi terhadap rangsang suara. Jika tidak, maka U. Jika korban tidak merespon sama sekali, berarti ia tidak sadar atau unresponsive. Pak. Clara, telepon ambulan deh. Telepon Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu atau SPGDT 119 di nomor-nomor berikut. Ya, saya Clara, mahasiswa FKUI. Saya menemukan Bapak, berumur 35 tahun. Pada saat melakukan SPGDT, perkenalkan diri, jelaskan biodata korban, situasi dan kejadian, posisi korban, apa yang akan Anda lakukan sebagai penolong, tanyakan berapa lama ambulans akan datang, dan berikan nomor Anda agar dapat dihubungi. Kemudian, lakukan primary survey dengan memeriksa CAB. Periksa C, circulation. Cek nadi korban di arteri karotisnya. Raba dengan 2 atau 3 jari lateral dari jakun. Lakukan maksimal 10 detik. Jika nadi tidak teraba, maka langsung lakukan resusitasi jantung paru. Jika nadi teraba, maka cek airway-nya. Jika korban tidak ada tanda cedera servikal seperti memar pada leher, maka lakukan head tilt, chin lift, dan open mouth. Dongakkan kepala korban dan tarik bagian dagu sehingga mulut terbuka. Jika terdapat tanda-tanda cedera servikal, maka lakukan jaw thrust agar cedera servikal korban tidak bertambah parah. Letakkan jari kelingking di ujung mandibula korban dan ketiga jari lainnya di sebelah garis rahang korban. Letakkan jempol di dagu korban dan dorong rahang bawahnya ke depan. Hal ini mengakibatkan rahang korban terdislokasi sehingga jalur nafas terbuka. Setelah mulut korban terbuka, lihat apakah ada obstruksi pada jalan napasnya. Kemudian B, breathing. Cek pernapasan korban. Lakukan dengan look, feel, dan listen. Lihat apakah dada korban mengembang, rasakan apakah korban menghembuskan udara, dan dengar apakah korban bernafas atau tidak. Melakukan resusitasi jantung paru dengan cara lakukan kompresi dada dengan kedua tangan dikunci satu sama lain. Posisi badan harus tegak, tangan lurus 90 derajat dengan tubuh korban, dan tangan tidak menekuk. Prinsip kompresi dada ada 4, yaitu push fast, 100-120 kali per menit. Push hard, dengan kedalaman 5-6 cm. Complete recoil, yaitu dengan membiarkan dada mengembang sepenuhnya sebelum melakukan kompresi selanjutnya. Dan minimal interruption, lakukan kompresi dada secara kontinu tanpa disrupsi. Setelah melakukan kompresi, berikan rescue breathing sebanyak 2 kali dengan melakukan head tilt chin lift, menutup hidung korban, menghembuskan udara perlahan ke mulut korban, sembari melihat apakah dada korban mengembang atau tidak. Kompresi dada dilakukan sebanyak 5 kali siklus. Satu siklus terdiri dari 30 kali kompresi dan 2 kali rescue breathing atau bantuan napas.
Jika pasien tidak tersadar atau nadi masih tidak teraba, lakukan kembali 5 siklus. Jika nadi teraba kembali atau korban tersadar, posisikan korban di recovery position. Posisi ini mencegah obstruksi saluran nafas. Oh ya udah kalau gitu langsung recovery position aja. Setelah itu, cek kondisi korban dengan primary survey setiap 2 menit sekali sembari menunggu ambulans datang. Kompresi dada terus dilakukan sampai terdapat indikasi untuk berhenti, yaitu 1. Korban sadar atau kembali bernafas. 2. Penolong yang lebih ahli atau ambulans telah datang. 3. Penolong kelelahan. 4. Muncul tanda-tanda kematian irreversibel pada korban, seperti lebam mayat dan kaku mayat. Tidak hanya henti jantung dan henti nafas, trauma, perdarahan, dan segala turunatan lainnya juga dapat mengancam nyawa korban. Dengan memberikan bantuan hidup dasar, maka orang tersebut diharapkan dapat bertahan hidup sampai mendapat perawatan yang memadai. Oleh karena itu, setiap orang harus bisa melakukan bantuan hidup dasar karena hal ini sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup seseorang. Nah, sama kan apa yang kita jelaskan dengan videonya tadi. Karena kita memang patokannya itu kalau untuk BHD, ACLS kayak gini patokannya dari AHA yang terakhir itu 2015. Yaitu yang kita bikin suatu ketetapan yang sama semuanya internasional. Jadi kita tidak salah dalam memberikan pertolongan ke yang lain. Coba Meno dari video tersebut apa yang bisa dikomentari? Apa yang bisa? Enggak, yang bisa dikomentari dari video tadi apa? Ceweknya ya? Ceweknya cantik ya? Gimana? Ingin tanya do boleh? Boleh, bayar. Do, ini kan biasanya sering terjadi kan kasus, biasanya pasien masuk UGD dengan kasus kecelakaan lalu lintas. Nah, terus pasiennya biasanya ada benturan di bagian dada, ada jejas lah. Terus kalau untuk tindakan RJP-nya ini, kita tetap akan adakan RJP atau bagaimana? Sementara kalau kita lakukan RJP, ada jejas yang besar kemungkinan bisa mungkin fraktur di dalam atau bagaimana yang akan memperparah kondisi pasien. Jadi kira-kira seperti apa itu, Dok? Ya, mungkin sekian. Ya, kalau misalnya ada suatu trauma di toraks, trauma toraks itu bukan merupakan suatu kontraindikasi untuk melakukan tindakan RJP. Jadi, kalau misalnya kita harus melakukan RJP pada pasien tersebut ada indikasinya, kita lakukan aja RJP. Tapi memang yang semua kita harus tahu bahwa memang kita kalau melakukan suatu tindakan kompresi dada, itu bisa akan memperberat karena itu merupakan suatu komplikasi pada tindakan kompresi dada, yaitu misalnya fraktur ya, kartilago kayak gitu. Itu merupakan suatu komplikasi yang bisa dan mungkin terjadi pada siapa aja yang di RJP. Nah, tanpa dia ada itu pun sebenarnya itu udah ada komplikasinya seperti itu. Tapi itu tidak merupakan dengan adanya trauma toraks tidak merupakan suatu kontraindikasi kita untuk melakukan tindakan RJP. Kalau harus ya lakukan aja untuk RJP-nya. Kalau emang harus, daripada kita tidak ngapa-ngapain, ya kan? Pasien itu memang jelek dan butuh pertolongan kita. Tapi kalau misalnya di IGD nih, Meno, kalau misalnya kita ketemu suatu pasien tersebut, kita nggak tahu nih keadaan toraksnya seperti apa. Bisa jadi misalnya di dalam itu ada
tamponade, jadi jantungnya robek atau segala macam, tamponade jantung, atau misalnya ada pneumotoraks atau apa segala macam, kan kita sebenarnya nggak begitu tahu ya, karena pasien datang tiba-tiba dengan butuh pertolongan kita dan kita anggap itu kita butuh RJP pada pasien tersebut, ya kan? Nah, kita lakukan aja Mino, kayak gitu. Kalau misalnya keadaannya jelek banget, misalnya Mino terdapat suatu luka terbuka pada tempat yang akan kita melakukan suatu tindakan untuk RJP, tidak memungkinkan kita untuk melakukan kompresi di situ, ya mungkin kita tidak bisa, karena tidak ada tempatnya. Kalau ada tempatnya di situ ada, kemudian kita bisa lakukan dan indikasinya ada, kita lakukan. Gitu Meno. Masih Dok. Meno di IGD sekarang Meno. Apa di isolasi? Di IBS Dok, IBS. Oh IBS, aku kira ke isolasi. Terus? Baru dari sana Dok, baru di tarik dari sana. Di rolling ya? Oh. Iya. Oke. Ya Dok. Yang lain? Ada Kak Rudi, Dok. Ya, Rudi. Saya mau Rudi? bertanya, Dok. Bertanya kabarnya dokter saja. Tapi Dok. Hai Mami. Apa kabar baik, Mami? Dok. Sehat ya? Alhamdulillah, Dok. Si Meno masih ngutang nggak di situ tuh, di kedai? Masih ngutang, Dok. Oh iya. Dok, mau bertanya Dok. Ya, Rudi. Waktu pas akreditasi yang kemarin, kami di ruang perawatan ini tim akreditas bertanya seperti ini Dok. Kan yang diaktifkan kode blue itu ketika ada orang yang henti jantung dan henti napas di sekitar rumah sakit Dok. Terus dia balik pertanyaan seperti ini. Bagaimana jika pasien yang kalian sedang rawat di rawat inap, sedangkan kalian sudah bisa melakukan tindakan RJP, apakah kalian harus mengaktifkan kode blue? Dia tanya seperti itu Dok. Kami di sini tidak bisa jawab. Gimana? Maksudnya, Rud? Dia gimana kondisinya? Posisinya pasien kan sudah dirawat di rawat inap nih Dok. Iya. Nah, tiba-tiba henti jantung, henti napas. Sedangkan kalian yang dinas di situ sudah bisa melakukan tindakan RJP. Apakah kalian harus mengaktifkan kode blue lagi? Begitu mereka tanya Dok. Iyalah. Harus Dok. Kalau misalnya itu di ruangan bangsal, itu kita aktifkan kode blue, kecuali misalnya itu di ICU. Ya kan? ICU itu kan ya kita di situ tim primer ya tim sekunder biasanya kalau yang di ICU. Tapi kalau misalnya pasiennya di bangsal, tetap harus diaktifkan. Siap Dok. Tetap harus diaktifkan karena idealnya memang di code blue itu tetap ada tim primer dan tim sekunder. Ya, jadi kalau misalnya di suatu tempat misalnya markasnya orang-orang yang tim code blue itu, tim sekunder itu ada di IGD misalnya gitu, atau di ICU misalnya kayak gitu. Ya kita tetap harus mengaktifkan tim code blue. Tim yang melakukan resusitasi awal, RJP awal adalah tim primer yang ada di bangsal. Misalnya di bangsal kelas 1 misalnya, atau di bangsal isolasi. Itu tetap namanya tim primer. Code blue, tim primernya. Tim primer melakukan RJP sampai kita sambil kita mengaktifkan tim sekunder, yaitu tim code blue itu, memanggil mereka dengan tim code blue dan peralatan yang sesuai. Kalau di ICU mungkin semuanya ada, yang jaga semua ada situ, biasanya tim primer biasanya sama juga tim sekunder dari situ. Tetap harus diaktifkan. Dia nggak cuma di rumah sakit yang Pratama, tapi di rumah sakit yang besar juga seperti itu. Jadi mereka punya jadwal untuk punya jadwal untuk sehari ini dan shift ini, shift pagi siapa yang tim code blue-nya siapa. Oke Dok. Satu lagi Dok. Ya Ruth, silakan Ruth. Dok, apakah ada perlakuan khusus kepada ibu hamil ketika dilakukan RJP Dok?
perlakuan khusus. Maksudnya kan dia lagi dalam keadaan hamil, Dok. Enggak ada. Sama Tetap aja. caranya sama, Dok. Sama, caranya sama ya. RJP-nya seperti itu. Cuma memang kesulitannya adalah kalau misalnya dia dengan kehamilan yang perutnya sudah besar, yang 9 bulan, misalnya kayak gitu, itu mungkin kita agak kesulitan karena perut yang besar tadi itu dekat ke arah dekat dada kita seperti itu. Kesulitannya seperti itu aja. Tapi untuk cara sama semua. Mau yang normal atau yang tidak. Yang nggak yang beda itu cuma nanti ke bayi, misalnya bayi atau anak-anak mungkin jumlahnya kita bedakan nanti kan seperti itu. Ya, Dok. Ya, terima kasih, Dok. Ya, Ruth, sama-sama. Siapa lagi? Acok, mana Acok? Ini ada Jamil. Jamil nggak ngomong. Jaringannya Aco lagi putus-putus. Dok, ada Sahrudin. Oh. Ada Rizky. Apa Mil? Ya, Dok. Oh, ada Kak Wati tuh. Izin masuk, Dok. Pati, sehat Pati? Oke. Sebelum bertanya, Pak, ini rindu dimasakin telur pidang. Iya. Nanti deh, kita kesana lagi deh. Oke, Dok, cuma mau bertanya. Ini, Dok. Ya. RJP di masa pandemi ini, Dok, kita kan kebetulan juga diisolasi, walaupun pasiennya nggak tembus sampai ke kita, pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Di sini saya mau tanyakan, apakah melakukan resusitasi jantung paru itu tetap prosedurnya seperti biasa kepada pasien tersebut karena kita menggunakan APD lengkap, Dok? Ya. Jadi caranya sekarang modifikasi. Kalau untuk pandemi gini, yang nomor satu harus diingat adalah tidak ada yang emergensi. Ya. Jadi kalau misalnya ada pasien yang datang dengan kegawatan, ya, kemudian kita harus melakukan satu tindakan ke pasien tersebut di ruang isolasi. Nomor satu yang perlu kita ingat adalah tidak ada yang emergensi. Jadi kita harus mengutamakan keselamatan kita dulu. Pakai APD dulu yang proper, pakai yang sesuai panduan WHO. Ya, kalau misalnya kita ingin melakukan intubasi atau tindakan-tindakan yang sifatnya aerosol, tentu kita pakai yang APD level 3. Ya, level 3 itu ya semua. Jadi pakai N95, pakai hazmat, pakai apron misalnya, facial, Google, handscoon, kayak gitu. Kita pakai yang appropriate dulu. Kalau misalnya itu tidak ada atau tidak tersedia, kalau saya di sini, saya tidak mau masuk. Kalau misalnya itu tidak tersedia. Jadi kita bisa menolak kalau tidak ada tersedia dan kita harus melakukan suatu tindakan. Tapi yang akan tidak menerima dengan keadaan itu adalah tentunya keluarga pasien. Karena pasien tidak diapa-apakan oleh kita, misalnya tidak dilakukan tindakan. Tapi itu untuk melindungi diri kita itu sah-sah saja. Yang kemudian yang kedua, kita untuk melakukan suatu, misalnya untuk mau lakukan intubasi nih, yang saya lakukan adalah saya meminimalisir untuk dilakukan tindakan ventilasi yang sifatnya aerosol. Jadi pasien tersebut misalnya sekarang terpasang dengan NRM atau dengan combine nasal kanul. Kemudian sebelum dilakukan intubasi, kita tentu akan melakukan pemberian obat-obatan, misalnya pemberian sedatif, midazolam, fentanilnya, analgetiknya, sama masker relaksannya. Itu saya berikan cepat dalam satu waktu.
ya. Kemudian sambil kita menempelkan si NRM yang oksigen 100% itu ke atas hidung dan mulutnya. Kalau misalnya dia dengan obat-obatan kita sudah mulai tidur, nah maka kita ganti dengan ambubek. Taruh sini sungkupnya, kemudian kita bantu pelan-pelan aja. Kayak gitu. Itu dalam 1 menit setelah masuk obat yang tadi relaksan, fentanyl, sama midazolam misalnya, itu saya langsung intubasi. Kita cari secepat mungkin untuk pelika vokalisnya, masukin ETT. Begitu masuk ETT, saya biasanya tidak melakukan ventilasi dengan ambubek lagi. Langsung saya connect ke ventilator. Karena kalau misal saya sudah melakukan intubasi, kemudian saya connect ke ventilator, itu artinya sirkuitnya sudah sirkuit tertutup. Jadi lebih tidak aerosol, dia tidak menyebabkan aerosolisasi di sana karena langsung connect ke ventilator. Ventilator kita kan biasanya ada HEPA filter tuh. Daripada kita pakai ETT, kemudian kita bagging, kan itu tetap masih aerosol. Gitu sih Patih perbedaannya kalau misalnya saya lakukan tindakan pada pasien. Kemudian untuk tindakan suction adalah tindakan-tindakan juga yang merupakan aerosol. Jadi untuk suction biasanya kita pakai close suction. Kalau ada close suction itu kita pakai close suction. Jadi di-connect ke sirkuitnya ventilator. Kalau misalnya tidak terkonek dengan ventilator, tidak punya intubasi, mau nggak mau kita memang pakai suction yang biasa. Nah, suction itu adalah tindakan aerosol, itu pakai APD level 3. Gitu aja. Gimana, Patih? Oke, cukup dok. Oke. Ya, yang lain? Pak Jamil, disilahkan bertanya. Ini ada si Awit nih. Iya, Awit itu ya? Ya. Sehat, Wit? Alhamdulillah. Di mana, Wit? Lagi di puskesmas, dok. Oh, aman COVID di sana? Ya, meningkat, lumayan. Hati ya, Wit ya? Siap. Sehat di sana. Apa yang mau ditanyakan, Wit? Hah? Apa yang mau ditanya? Nggak ada. Jangan asal tanya di grup begitu. Nggak ada, dok. Lanjut. Itu ada si Supriyadi tuh, mana Supriyadi itu? Luar biasa, dok. Dia naik ke puncak gunung. Coba ulang. 13, 24, 54, 81. Tinggi tapi kali. Apa lagi ada mau tanya? Ada yang mau tanya lagi? Ini ada Ivan nih, Ivan. Van, apa kabar Van? Baik dok. Mana fotonya? Baru bangun dok. Baru bangun, pakai baju dulu ya. Apa kabar dok? Oh ya baik Van. Makin gendut ya Van ya? Nah, iya. Di servis sama Maksira. Di mana, di rumah sakit nih? Tidak dok, lagi ada kegiatan di luar dok. Oh gitu. Yalah, nggak ada yang tanya. Sehat-sehat ya. Ya dok, sehat dok. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Kak Jamil katanya mau bertanya, Dok. Nah, Jamil. Mana Jamil? Ini mau ke Jamil. Loh, Mami udah ganti baju aja. Oh, Jamil.
yang bertanya kebanyakan medis. Boleh bertanya juga yang Boleh, boleh. Yang apa? Kan ini kita DHD ya, jadi semuanya boleh. Pak Sopir bertanya, Pak Sopir. Siapa aja boleh bertanya. Itu Titin juga di situ, ada Titin tuh. Kak Febrian silahkan bertanya. Itu Titin udah dapat sama Meno, udah lama mana Titin sih? Ada yang mau tanya? Siapa aja boleh nanya? Si Aco. Hai Dokter Awit, apa kabar? Halo. Alhamdulillah sehat. Dokter Ari. Hey. Dok, cari kalatue, Dok. Ayo. Ayo Dok, di belakang, so banyak. Udah banyak ya? Ayo, kita garu-garu. Kemarin dapat 1 karung saya, Dok. Siapa sih? Si Aco. Kalatue, saya dapat 1 karung kemarin, Dok. Aco, siapa tuh? Siap, Dok, saya Aceh, Dok. Alah, 1 karung, bohong banget lu, Cok. Aco paling jago nyari kalatui, Dok. Paling jago. Jadi terus ini kalau... Dok, tempat kalatuenya sudah siap, Dok. Oh iya. Terus kalau misalnya sekarang udah ada belum ya yang code blue di RJTT ya? Udah Dok, ada baru di Apa? Baru Dok. Iya, harus mulai diaktifin. Iya Dok. Biasanya in-house training ini sudah aktif Dok. Kenapa? SK-nya sudah dibuat Dok, jadi per 1 Juli nanti sudah bisa aktif Dok tim Code Blue-nya. Ada SK-nya sudah ya? Sudah Dokter. Nah, jadi nanti dibikin kayak jadwal piketnya per 1 shift. Tapi Dokter kemarin kesepakatannya yang jadi tim itu hanya sebagai penanggung jawab. Jadi kalau misalnya ada kejadian henti napas, henti jantung di rumah sakit yang Tanggung jawabnya. Yang shift yang Dok, yang shift yang sebagai tim Code Blue karena dianggap sudah paham setelah melalui in-house training ini. Oh iya, boleh apa gimana caranya? Yang penting ada kan? Yang penting ada kita. Ya paling kan ini termasuk bagian akreditasi nanti itu, Code Blue ya kan? Iya. Ya Rudi bilang kan dari orang akreditasi kan nanya kan. Jadi memang tim Code Blue ini ada SK-nya paling tidak dan sudah ada kegiatannya nanti didokumentasikan. Jadi orang akreditasi tahu bahwa kita sudah melakukan suatu pelatihan misalnya kayak gini, kemudian kegiatannya sudah kita dokumentasikan. Ya nanti kayak gini ini kan ada dokumentasi Mafira di record ini kan, kemudian ada foto-fotonya, ada materinya, itu nanti itu jadi bahan akreditasi. Tuh. Kak Harma, apa kabar? Halo Jo. Halo Jo, baik. Sehat ya? Dok, izin dok mau bertanya. Apa tuh? Begini dok, ini pengalaman pribadi, tapi mungkin saya rasa teman-teman di sini pernah juga mengalami seperti apa yang saya pernah rasakan. Jadi begini dok, kayak bukan seumpama dok, kayak tiba-tiba kayak lagi duduk seperti ini dok, tiba-tiba kayak nyeri dada begitu dok, kayak sakit dada yang kalau misalkan tarik nafas begitu, kayak dada itu kayak
namanya Pak. Ya kayak sakit pada saat tarik nafas ya. Ya, tapi itu kayak berlangsung sekitar 1 menit, sekitar 1 menit. Padahal tidak ada kayak riwayat jantung gitu, Dok. Kira-kira itu bagaimana penanganannya, Dok? Itu kalau misalnya dia nyeri dada, itu kan nyeri dada khas biasanya. Kalau nyeri dada pada orang dengan nyeri dada jantung itu, serangan jantung itu nyeri khas dia. Nyeri dada, kemudian dia menjalar biasanya. Kita kayak tertimpa suatu benda berat banget di dada kita. Kemudian dia menjalar biasanya ke bahu kiri kayak gitu, kemudian ke rahang kiri. Itu biasa penjalarannya. Kalau orang DM itu, orang dengan DM dia biasanya untuk gejala-gejala gitu lebih tidak terasa dibandingkan orang yang bukan DM. Jadi kita harus hati-hati pada orang dengan DM. Bisa saja terjadi orang dengan serangan jantung dia hanya mengeluhkan dengan gejala mual-mual, muntah kayak gitu. Ya, jadi itu sering tuh kita salah menilai untuk keluhan tersebut. Kalau misalnya dia mual-mual, kita kira dia sakitnya gastritis. Tapi ternyata setelah dilihat itu ada EKG-nya itu iskemik di mana-mana kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia cuma kita pada saat posisi duduk kemudian gejala tidak khas, itu kemungkinan besar memang bukan gejala jantung. Kemungkinan besar biasanya itu otot. Nah, itu bisa saja terjadi karena paling banyak itu karena salah gerak biasanya. Jadi gejala khasnya kita kenali untuk serangan jantung. Jadi, Dok, kalau misalkan kayak tiba-tiba kita kayak dokter bilang tadi otot ya, apa begitu yang harus kita lakukan, Dok? Apakah kita hanya diam saja, Dok? Padahal enggak sih, kalau biasanya sih emang kita setengah mati. Biasanya kita stretching sih. Stretching itu kalau misalnya kita stretching otot biasa, kita bisa menggerakkan kayak gini stretching. Tapi kalau stretching otot diafragma itu biasanya kita lakukan dengan cara misalnya menarik nafas panjang dan dalam kayak gitu. Itu kita bisa melakukan stretching seperti itu. Caranya seperti itu. Yang bisa kita lakukan, yang biasa dan bisa kita lakukan seperti itu. Stretching otot yang di luar, bisa kita gerakan badan. Sama kalau diafragma kita tarik nafas dalam dan panjang. Dan itu biasanya nggak lama kok. Kalau misalnya gejala terus-terusan kemudian ditambah dengan gejala khas yang seperti tadi saya bilang, itu ada baiknya emang langsung ke IGD. Jadi kalau gejala khas yang penyakit jantung tadi saya bilang muncul misalnya kayak gitu, ada baiknya langsung ke IGD, ke AG. Gitu. Oke, Dok, terima kasih, Dok. Iya, sama. Jadi harus aktif ya, mulai aktif aja ininya, Code Blue-nya. Terus besok mungkin setelah ini ada pertemuan lagi Dr. Mafira, yang gimana kita cara melatih skill untuk melakukan tindakan RJP-nya. Kalau sekarang kan via Zoom ini agak nggak bisa memang, ya kan? Nanti kalau misalnya ketemu digilir aja, hari ini 5 orang, hari ini besok 5 orang kayak gitu. Jadi semua orang bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk melakukan latihan skill pada manekin kita. Ada manekinnya? Belum ada. Iya, nanti diadakan aja pinjam di ini kan, di Antoloko. Dulu kan kita pinjam ya kayaknya ya. Tapi yang dari Motong, Dok, kemarin. Oh, yang dari Motong ya kemarin itu ya. Oh iya. Oke. Ya, mungkin Kak Mamat mau bertanya, Kak Mamat. Kak Sofyan. Ya Sofyan, mana Sofyan? Sofyan PNS. Iya, Dok.
Apa kabar, Dok? Bang Sofian, duduk bendera ya. Sehat Bang Sofian? Iya, alhamdulillah sehat, Dok. Apa ini? Oke, apa Bang Sofian? Ada yang mau tanyakan nggak? Iya, Dok. Apa ini? Jaringan itu, Dok. Apa? Jaringannya Kak Sofyan kayaknya, Dok, hilang. Oh iya. Sering terjadi soalnya, Dok. Saat kami Zoom. Oke, yang lain aja nggak apa-apa. Fadlun mana, Fadlun? Ano 2 suara. Kalau dari teman-teman dan kakak-kakak sudah ada tidak pertanyaan, mungkin boleh ditutup. Tapi Dokter Arif lagi ya. Sudah tidak ada pertanyaan dari peserta, mungkin sesi in-house training pada kesempatan kali ini boleh kami tutup. Terima kasih kepada Dr. Arif selaku pemateri telah menyempatkan waktunya untuk mengupdate ilmu teman-teman di sini. Kami sangat berterima kasih, Dok. Untuk itu, dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan hari ini kita tutup. Terima kasih, Dokter. Tapi Dok, mungkin sebelum live Zoom masing-masing boleh stay depan kamera masing-masing untuk berfoto bersama secara virtual. Oke. Boleh dinyalakan semua kameranya, teman-teman. Oke. Oke. 1, 2, 3. Lagi dong, lagi. Ya, 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. 1, 2. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Dokter Arif. Iya, sehat-sehat ya di sana ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, Dok. Dok, sehat-sehat juga di sana, Nanti Dok. Kapan-kapan Dok tidak mau ke Sipayo. Makasih Dokter Arif. Iya. Nanti kalau misalnya ada waktu kita main Zoom aja sama Mas Dokter Teddy, Dokter Adi gitu. Oke, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih Dok, ilmunya Dok. Ya. Ilmunya, Dok. Sehat-sehat ya. Kasih ilmunya, Dok. Ya. Dokter Mafita sudah boleh live kah? Rudi. Yang boleh live. Silahkan yang masih mau bersapa-sapa silahkan juga. Boleh izin live, Dok? Dr. Ivan. Dok, ada kuis berhadiah. Dok, ada kuis berhadiah.
Ada, tenang. Kuis. Jamil. Jamil. Jamil, jaga jarak Jamil. Kakak Meno. Tuh Kakak Meno. Bung Meno. Pasien. Bung Pati. Hai. Jamil, jaga jarak Jamil. Perawatan versus isolasi. Mana PDN Pati. Yang belum bahas screening, jangan lupa besok bahas screening ya. Kak Pati jangan bawa buat nyamuk Kak Pati. Siapa ini screening so masuk di sini? Bakal saya ingat, siapa tahu teman-teman lain Post testnya mana post testnya? yang belum bahas screening